Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi wa biulumihi wa biulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz, para jamaah sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Al-Mukhtasar Al-Munir fi Tadbiri Rizki, karangan dari Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Halaman 60, in itofun ay haza in itofun. Kita masih membahas mengenai tawakal terhadap urusan rizki. Unzur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah, renungkanlah pada sabdanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, niscaya Allah akan beri rizki kepada kalian. Kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Tagdu himason wa taruhu bitonan, pagi dalam keadaan lapar, sore petang hari dalam keadaan kenyang. Hadis ini dikatakan oleh Ibnu Athaillah punya 3 makna. Yang pertama, manusia, hadis ini menunjukkan perintah bahwa orang harus tawakal kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang harus melakukan usaha, ikhtiar. Tidak boleh sekedar tawakal, tapi dia juga harus ikhtiar. Sebagaimana yang disabdakan tadi, kama yarzuqut tayra tagdu himason wa taruhu bitonan. Tagdu himason wa taruhu bitonan, burung ini pagi keluar, pulang sore udah kenyang. Itu artinya burung nggak ngendep aja, tapi dia keluar mencari makan. Keluar ini bukan cuma keluar fisik ya, keluar ini maksudnya bekerja. Dia memang kagak di rumah keluar, tapi keluarnya nongkrongan aja. Kagak nyari kerja, nongkrong aja, misalnya. Ya itu bukan taruhu itu gitu ya. Artinya dia keluar sekedar untuk ikhtiar mencari rizki. 2. Yang ketiga, kata Ibnu Athaillah, burung itu kan tiap pagi dia pergi dalam keadaan lapar, sore itu dia pulang dalam keadaan kenyang. Burung tidak iddihar ma'ahu. Burung tidak nimbun persediaannya, tidak. Jadi apa yang dia dapat rezeki buat hari itu. Dan dia wala tudhhir ligoddiha. Dia tidak menyimpan, enggak mengendapkan, tidak menimbun makanannya itu untuk besok. Kenapa? Sikotan minha, karena burung itu percaya terhadap rizki. Bi annallaha la yudayyi'uha, bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan rizki. Maka kemudian kata Ibnu Athaillah, kalau Rasulullah itu memberi perumpamaan kita kepada burung, maka fa'antum ayyuhal mu'minuna aula bizalik. Maka kalian, kita semua, wahai orang mukmin, itu harus lebih utama, lebih mulia daripada burung. Fa'afada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah dalam hadis ini memberikan faedah nih, annal iddihara innama huwa min dhafil yakin. Sesungguhnya bahwasanya nyimpen makanan itu termasuk dari lemahnya keyakinan kepada Allah. Punya tabungan?
Di rumah stok makanan buat seminggu apa buat sebulan? Full yakin gitu ya. Itu katanya itu. Katanya Ibnu Athaillah, full yakin. Makanan masih banyak banget di rumah, udah belanja lagi ke Alfa, taruh lagi. Terus kemudian acara ada berkat, ada sembako, kagak kebagian, masih minta sama panitia. Padahal di rumah ada full yakin tuh. Fa in qulta, maka jika kamu nanya, masa iya kayak begitu, keras banget hidup, emang kita sama kayak burung apa gitu ya. Kalau kamu bertanya, akullu dikhorin haza hukmuhu am huwa mukhtaliful hal. Apakah semua nyimpen ini hukumnya sama atau berbeda-beda keadaannya? Apakah semua orang yang penyimpan itu dihukumi sama? Bahwa orang itu dhaful iman, dhaful yakin. Kalau engkau bertanya tentang ini, maka kata Ibnu Athaillah, fa'lam, maka ketahuilah, annal iddihara ala salasati aksam. Nyimpen makanan, nyimpen bahan makanan, nyimpen persediaan itu dibagi 3 macam. Yang pertama, iddikharuz zalimin, nyimpennya orang-orang yang zolim. Yang kedua, iddikharul muqtasidin, nyimpennya orang-orang yang berhemat. Yang ketiga, iddikharus sabikin, nyimpennya orang-orang sebagai pemenang terdepan, orang-orang yang paling utama. Jadi 3 nih nyimpen ini. Nyimpennya orang yang zolim, nyimpen karena dia hemat. Yang ketiga, nyimpennya orang-orang yang terdepan. Terdepan itu orang-orang yang utama, orang yang sudah kelasnya tertinggi. Yang pertama, apa itu iddikharuz zalimin? Iddikharuz zalimin, nyimpannya orang zolim itu al-muddahiruna bukhlan wastikbaron. Dia nyimpen harta itu karena pelit, wastikbaron, dan karena menyombongkan diri. Dia nahan hartanya karena ingin bermegah-megah. Hatinya sudah tertutup, segala macam dunia jadi prioritasnya. Rela ninggalin apapun saja ibadah demi ngejar dunia. Padahal hartanya sudah banyak. Dia rela ninggalin sholat karena urusan kerja. Dia rela itu, kalau ditanya kenapa kok nggak sholat, sibuk. Padahal sholat itu berapa waktu sih? 5 kan ya? 1 kali sholat itu sholat subuh misalnya, berapa menit? 5 menit lah taruh. Zuhur taruhlah 5 menit lah. Berarti 5 kali 5 berapa? Sehari semalam 24 jam. 24 jam dikurangin 25 menit, masih sisa berapa itu? 23 menit, 23 jam 35. Itu loh masih ngomong sibuk itu. Padahal cuma 25 menit doang sholat itu. Dari 5 waktu. Nah, orang-orang yang seperti ini, fahum minad dunya ila yusbiun, mereka itu terhadap dunia nggak pernah kenyang. Wa antola bihala yaftarun, mencari dunia itu nggak ada batasnya. Wa tala abad bihimul asbab, berbagai macam sebab dipermainkan sama dia. Lalu kemudian dia ini khauful fakri qad sakana qulubuhum, takut karena miskin, takut miskin sudah menetap di dalam diri mereka sendiri. Nah, ini orang yang iddikharuz zalimin. Orang yang seperti ini, orang yang takut miskin, orang yang karena takut miskin, baginda Rasulullah bersabda, man sakana khaufal fakri qalbuhu, barang siapa di hatinya tertanam, terdapat takut miskin, qalla ayyur fa'alahu amalun, sedikit amal yang bisa diterima oleh Allah. Sedikit doang amalnya yang bisa diterima sama Allah. Kalau orang di dalam hatinya tertanam, terdapat takut ya memang. Kenapa? Karena kalau dia ini seperti ini, bagaimana banyak amalnya mau diterima. Mau sholat mikirin duit, lagi sholat mikirin duit, habis sholat mikirin duit, gitu coba. Uang 5 menit jeda dulu apa mikirin duitnya? 5 menit jeda dulu gitu. Jeda 5 menit kan sholat 5 menit nih. Jeda dulu mikirin dunianya, jeda dulu, berhenti dulu mikirin dunianya. Oh, apa lamanya sih? Nanti setelah itu Anda ngayal lagi, mas silahkan aja gitu. Ini enggak, bagaimana kemudian diterima gitu. Maka kata Nabi,
Orang yang di dalam hatinya tersimpan, terdapat takut miskin, maka amalnya cuma sedikit bisa diterima. Maka orang kemudian kata fayajibu alal mu'min al mu'affah. Orang mukmin yang memang dia terbebas. Kita yang alhamdulillah tidak sampai pada tingkatan kayak gitu, nyari duitnya kayak gitu, terus punya duit disimpan aja, orang mau maulid diem aja, orang mau bangun masjid diem aja, orang diem aja, padahal duitnya banyak, dunia dikejar-kejar terus pada duitnya banyak, ninggalin ini. Ngelihat orang kayak begitu dan kita tidak seperti itu, maka kul iza ra'aitahum, katakanlah, sebutlah, bacalah kalau kamu melihat orang seperti itu, alhamdulillahillazi afani mimma betalahum bihi. Bersyukur, segala puji bagi Allah yang telah menjagaku dari sesuatu yang Allah uji kepada mereka tadi. Jadi bersyukur. Bersyukurnya itu bagaimana? Seperti ketika engkau melihat orang yang kena musibah sakit, maka engkau kan memuji. Coba Bapak masuk ke rumah sakit, datang ke rumah sakit nengokin orang rumah sakit, itu banyak nggak mujinya dulu? Banyaknya nggak syukurnya? Alhamdulillah, ya Allah kasih sehat, itu orang kayak begitu, udah diinfus, udah diginiin, udah segala macem, kan banyak syukurnya kan? Banyak syukurnya. Apa jijik sama orang kayak gitu? Apa menghina orang kayak gitu? Enggak. Tapi engkau harus bersyukur. Bersyukur Allah tidak menjadikan menimpakan kepada kita seperti itu. Min goiri antah takirohum, kata Imam Ibn Athaillah, dengan tanpa engkau menghinain dia, menghinain mereka. Dasar najis lu mau jadi apa, lu jadi orang? Jijik sama orang yang masih kayak begitu? Enggak boleh kayak gitu. Jangan menghinakan, jangan mencaci maki orang yang masih dalam keadaan orang yang masih dalam keadaan kayak begitu. Orang yang masih dalam keadaan duniawi jangan dihina-hina, jangan dijijik-jijikin, tapi rahmatan lahum, kasih sayangilah kepada mereka. Seperti tadi engkau melihat ada di rumah sakit, ada orang sakit, kemudian kau lihat ada orang kecelakaan di UGD, lalu kau bersyukur, alhamdulillah kita masih kasih sehat kayak begini, nggak kayak itu yang lagi dikasih sakit. Kan syukur tuh, kan bukan jijik, tapi malah doain, ya Allah mudah-mudahan diberi sehat dia itu. Nah begitulah engkau melihat orang yang masih dalam keadaan kayak tadi tuh. Kalau engkau melihat ada temennya masih dalam kubangan dosa kayak gitu, masih kejar-kejar dunia aja, ibadah gak mau, jangan dibenci, jangan didoain buruk, jangan dijijiin, doain yang benar, rahmatan lahum. Itu yang dilakukan oleh para wali-wali songo. Suatu hari seorang ulama namanya Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi sama murid-muridnya sedang berjalan. Ketika lagi berjalan, ketemulah sama sekelompok orang sedang mabok-mabokan sambil joget-jogetan. Jadi lagi lewat nih, saya Ma'ruf sama muridnya ngelihat itu anak-anak muda, putra-putri, cewek cowok lagi pada joget-jogetan sambil minum. Apa kata murid? Faqalu, si murid ini ngomong, ya Syekh, wahai guru, ud'ullaha alaihim, doain buruk kepada mereka. Ini kan kalau gara-gara dia nih kita kena musibah semua nih, dasar ini kurang ajar nih. Kata ud'ullaha alaihim, doain buruk kepada mereka. Kalau bahasa kita hizibin aja, hizib nasor aja sekalian, biar pada mulutnya pada pencong tuh pada semua gitu ya. Doain buruk. Wa qala farofa ayadai, maka kemudian Ma'ruf Al-Karhi ngangkat kedua tangannya. Wa qala, lalu kemudian Imam Ma'ruf Al-Karhi, Syekh Ma'ruf Al-Karhi berdoa, Allahumma kama farrahtahum fid dunya farrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau kasih kesenangan mereka di dunia ini, kasih kesenangan mereka nanti di akhirat. Itu doanya tuh. Doanya Syekh Ma'ruf Ya Allah, kan seneng tuh, kan Bapak kan seneng tuh, seneng. Kata Imam Ma'ruf, Syekh Ma'ruf, sebagaimana engkau sudah kasih kesenangan dia di dunia, kasih kesenangan di akhirat.
Faqalu, murid-muridnya protes satu. Ya Syekh, innama qulna laka ud'u alaihim. Yang kami minta kepadamu itu ud'u alaihim, bukan ud'u lahum. Kalau ud'u lahum doa yang baik. Kalau ini ud'u alaihim pakai alif, pakai ala. Jadi ada fi'il amr kemasukan ala, huruf jarnya ala, itu berarti yang buruk. Berdoalah buruk kepadamu, bukan berdoa baik. Qala, maka Ma'ruf Al-Qarhi bilang gini, iza farihahum fil akhirah taba alaihim wala yadurrukum min zalika syai'un. Kalau Allah kasih dia kebahagiaan nanti di akhirat, itu tandanya ini orang sudah taubat dari perbuatannya. Kan gitu. Kalau Allah ngasih dia kebahagiaan di dunia akhirat, itu artinya orang ini sudah taubat dan taubatnya diterima oleh Allah. Maka semua orang diam semua, dan ternyata benar. Tidak lama setelah itu mereka berbondong-bondong ngejar Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Maka kemudian dia minta taubat di depannya Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Bahkan beberapa menjadi murid kesayangannya, murid jadinya Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Itu akhlak. Tidak mencela, tidak mencaci, tidak jijik, tapi doain penuh kasih sayang. Qala Syekh Abul Hasan As-Sazili. Syekh Abu Hasan As-Sazili, pendiri dari Thariqah Saziliyah, pernah berkata, wa in kanu usatan fasikin wa murhum bil ma'rufi wanhahum anil munkar wahjurhum rahmatan bihim la taqazzuzan lahum. Kalau mereka itu masih maksiat kepada Allah, kalau mereka itu masih dalam keadaan fasik, ajak mereka, perintahkanlah mereka untuk berbuat baik, larang mereka untuk berbuat buruk. Kalau masih juga, tinggalkan mereka, tapi rahmatan, tinggalkan mereka itu dengan kasih sayangnya. Sudahlah, Anda sudah tidak mau dinasihatin, mudah-mudahan Anda tetap menjadi rahmat, bukan caci maki, bukan nafsu. Sebab nanti kalau engkau ini nanti gedeg-gedegin dia, marah-marahin dia, atau jijik sama dia, itu nanti rusak itu hatinya itu. Dalam hadis yang lain itu Nabi pernah bersabda, pernah bercerita, ada dua orang yang Bani Israel, adik sama abangnya. Abangnya ini ahli ibadah, adiknya nggak ahli ibadah. Abangnya ngomel-ngomel terus, bahkan mencaci maki adiknya yang nggak ahli ibadah. Pokoknya engkau ini nggak bakal masuk surga, kayak begini modelnya, kayak gitu ya. Lalu kemudian dimatikan keduanya itu, diwafatkan. Lalu keduanya dipanggil sama Allah, abangnya yang rajin ibadah suruh masuk neraka. Adiknya yang ahli maksiat, kata Allah, aku ampuni engkau dengan rahmatku, masuk kau dalam surga. Lalu abangnya dipanggil, apa kau menutup rahmatku kepada hambaku? Memang kau ini siapa yang bisa menutup rahmatku kepada hambaku? Abu Hurairah yang mendengar kalimat ini, yang mendengar hadis ini, langsung bilang, demi zat yang telah menggenggamku, celakalah orang yang bisa ngomong kayak begitu. Jadi hati-hati. Kita pengennya nasihatin orang, kita niatnya pengen berajak ma'ruf sama orang, tapi kebablasan mulutnya nih. Akhirnya kemudian terjadi nafsu. Kalau udah nafsu yang terjadi, dia buruk, kita juga buruk. Siapa tahu dia nanti diberi rahmat kita, ya nggak tentu beri rahmat. Gitu. Maka kata Imam Hasan Sazili, rahmatan lahum, yes, kalau memang mereka nggak bisa, tinggalkan mereka, rahmatan lahum, la taquzzuzan lahum. Jangan jijik kamu sama mereka, jangan jijik. Jangan jangan menghinakan mereka. Jangan terasa hina kalian kepada mereka. Nabi Nuh alaihissalam dalam sebuah hadis dikatakan, cerita tentang bagaimana umat manusia ketika dibangkitkan di kuburnya, maka mereka minta syafaat kepada para nabi-nabi. Ini hadis tentang syafaat ini. Lalu kemudian mereka datanglah ke Nabi Nuh. Lalu nego bilang, Nabi Nuh, engkaulah nabi pertama yang digelari ulul azmi. Engkau adalah seorang nabi sebagai rasul. Tolong berilah syafaat kepada kami semua. Apa kata Nabi Nuh? Hari ini Allah marah kepadaku dengan marah yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sesudahnya. Kenapa bisa begitu? Tatkala aku berdoa kepada Allah, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyaro. Ketika aku berdoa seperti itu, ya Allah,
jangan biarkan di muka bumi ini orang-orang kafir itu bisa tinggal. Jangan kau biarkan orang-orang kafir ini bisa tinggal di sini. Hancurin semua ya Allah. Doa ini memang dikabulkan sama Allah. Tapi Allah marah betul sama Nabi Nuh. Kenapa? Karena doanya membikin semuanya menjadi hancur. Termasuk anak dan istrinya. Maka kemudian pergilah kau ke Nabi Ibrahim, mintalah syafaat kepada Nabi Ibrahim. Datanglah Nabi Ibrahim, nggak bisa juga terakhir kepada baginda Rasulullah Muhammad. Itu yang kemudian disebut dengan syafaatul uzma. Nah, baginda Nabi mengatakan syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku ini untuk ahlil kabair, untuk orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Kalau orang ini nggak punya dosa, nggak butuh syafaat. Syafaat itu kan pertolongan. Pertolongan itu buat siapa sih sebenarnya? Buat orang yang perlu kan syafaat itu pertolongan. Pertolongan itu buat orang yang perlu ditolong. Kalau nggak perlu ditolong, nggak ada syafaatnya. Itu kan. Nah, syafaatku ini kata Nabi untuk orang-orang yang ahli maksiat dari umatku. Jadi kalau udah ada seperti ini, maka engkau jangan punya idealisme di kampung ini total 0 maksiat. Ngimpi Anda, ngerusak hati itu. Pokoknya di kampung ini 0 maksiat. Semuanya harus ahli ibadah. Nggak bisa, Anda itu tidak bisa. Tidak akan pernah bisa. Wallazi nafsi biyadi. Ini Nabi bersabda nih, sambil bersumpah, demi zat yang diriku ada di genggamannya. Laulam tuznibu, seandainya mereka tidak berbuat dosa, la zahaballahu bikum, niscaya Allah akan hilangkan kalian semua. Waja'a biqaumin, lalu Allah kemudian akan datangkan satu kaum lagi, yuznibuna, yang mereka berbuat dosa, hatta yastaghfirullaha, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, fayaghfirulahum, kemudian Allah ampuni mereka. Maka kata Nabi, kalau ada satu kampung kagak berbuat dosa, itu dihabisin semua itu sama Allah itu. Nanti Allah akan munculin kaum lagi yang nanti akan berbuat dosa. Tapi hati-hati mahamin hadis ini. Wah, orang ahli sunnah semua nih, ahli ibadah semua. Kalau nggak ada yang maksiat, hancur di kampung. Gua maksiat. Kenapa maksiat? Kalau nggak ada yang maksiat, hancur ini. Saya mewakili Anda semualah sebagai berbuat maksiat. Hati-hati nih, bukan begitu konteksnya. Konteksnya adalah engkau nggak boleh mimpi, nggak bisa mimpi. Diriin satu kampung yang semuanya itu tidak ahli maksiat, nggak bisa. Kalau udah bisa dari dulu udah hancur, dia hancurin lagi. Kenapa? Karena memang ada orang-orang yang memang ditakdirkan sama Allah, dia berbuat dosa, tapi kemudian berbuat dosanya itu dia kemudian istighfar sama Allah, mohon ampun, lalu kemudian Allah ampuni dosanya. Kalau kemudian kita melihat ada orang yang maksiat, itu kan kita belum tahu siapa yang ngasih jaminan kalau kemudian nanti di akhir hayatnya dia minta taubat dan kemudian ditaubat sama Allah. Siapa yang bisa ngasih jaminan? Engkau ngelihat ada orang ahli maksiat, kalau kemudian kau benci banget sama dia, dasar lu orang kayak gini kagak tahu apa. Siapa yang ngasih jaminan? Siapa tahu nanti Allah akan kasih rahmat kepada dia. Lalu kemudian dia itu akan bertaubat kepada Allah, lalu diterima taubatnya sama Allah. Sementara kita masih dalam kesombongan kita itu. Kesombongan ibadah kita. Siapa yang ngerti kayak begini? Siapa yang ngerti kayak begini? Jadi hadisnya Nabi itu, kalau engkau tuh tidak berdosa, malah dijadiin kaum lagi nih, didiriin kaum lagi yang nanti dia berdosa. Maksudnya apa? Jangan, nggak bisa. 0 itu nggak bisa. Yang bisa adalah menekan. Karena ini keseimbangan dunia. Nanti kalau di surga baru total itu, total semuanya adalah ahli baik. Jadi ini bukan juga mentoleransi, bukan juga mentoleransi keburukan, bukan mentoleransi kemaksiatan, bukan. Tapi kemaksiatan itu, keburukan itu keniscayaan dalam satu masyarakat. Nah, kita tinggal menyikapinya bagaimana itu dakwahnya itu dengan mau'izatan hasanah, dengan yang baik, dengan sesuatu yang penuh kasih sayang, wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian debat itu tentu saja diajak dialog dengan cara yang baik. Kita ini
Jadi kalau Anda ketua RW kemudian bilang, apa visi misinya? Visi misi RW saya zero maksiat. Udah nggak usah dipilih itu, nggak usah dipilih. Kadang ada itu. Kenapa? Nggak mungkin, nggak bisa. Gitu loh. Yang bisa adalah kita meredam itu, kemudian kita memberikan nasihat yang baik itu. Kenapa? Karena tadi bahwa semua. Nah, dalam Quran dikatakan, summa aurosna alkitab allazi istofaina min ibadina. Kemudian kami, kata Quran ini, Fatir ayat 32, kemudian kami wariskan kitab ini, Quran ini, kepada orang-orang yang istofaina, yang kami pilih. Min ibadina, dari hamba-hamba kami. Kita ini orang-orang pilihan Allah ini. Faminhum, maka sebagian orang-orang yang terpilih, zolimun linapsih, ada yang zolim terhadap dirinya. Wa minhum muqtasidun, ada orang yang muktasid pertengahan, ya sholatnya rajin, maksiatnya juga rajin. Akhirnya itu namanya muktasid. Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Sebagian dari mereka itu ada orang yang terdepan dengan kebaikan. Jadi, tapi tiga-tiganya ini, baik orang yang zalim terhadap dirinya, orang yang pertengahan, maupun orang yang terdepan, tiga-tiganya termasuk orang pilihannya Allah. Kan itu, istofaina min ibadina. Jadi orang yang ahli maksiat itu, meskipun dia orang muslim tapi dia ahli maksiat, dia tetap menjadi orang pilihannya Allah itu. Karena ayatnya itu seperti itu. Maka ketika engkau mencela orang muslim, mencela orang mukmin karena perlakuannya, betul-betul karena perlakuan kau cela, kau hina, tidak ada kasih sayang, bahkan kau kemudian menjadi egois, merasa paling benar, merasa paling benar sendiri, maka engkau sudah jatuh kepada kezoliman itu. Niatnya baik malah menjadi jatuh. Nah itu, singkat lagi. Yang kedua, penyimpanan yang kedua, al-qismus tsani min aqsamil iddikhar. Yang kedua, kalau tadi kan nyimpennya orang zolim, jelas itu nggak boleh. Itu jelas, itu terlarang itu. Yang tadi orang zolim yang tadi itu ya, dia nyimpen karena memang memperkaya. Yang kedua, iddikharul muqtasidin, nyimpennya orang-orang yang hemat. Siapa ini orang-orang yang hemat? Orang yang nyimpen hartanya, nyimpen perbekalannya, bukan karena sombong, bukan karena pengen megah-megahan, tapi innama alimu min nufusihim al-ittiroba indal faqdi. Tapi mereka tahu dirinya mereka ini kalau lagi kagak punya duit, goncang jiwanya, tahu dia. Kalau dia ngenyimpen makanan, kemudian tiba-tiba dia mau makan kagak ada makanan, jiwanya goncang nih dia. Kalau lagi kagak punya duit, bete-nya luar biasa sudah. Terus fa'alimu, mereka tahu annahum illam yuddahiru tusawisu alaihim imanahum. Kalau mereka itu tidak menyimpan duitnya, nyimpan perbekalannya, imannya bisa goyah. Wa tuzalzilu ikonuhum, dan keyakinan mereka akan terguncang. Faddaharu lidofihim an halil mutawakkilin. Maka mereka menyimpan itu karena ngerasa dirinya masih lemah dari keadaan orang-orang yang tawakal. Saya ini kalau nggak nyimpen kagak punya duit. Kalau udah kagak punya duit udah bahaya, beres banget, hati kacau banget hari ini. Akhirnya disimpan. Oke nih, cukup ini buat belanja 1 minggu. Disimpan sama dia. Tapi dia tidak buat sombong-sombong, untuk ngejaga imannya, ngejaga hatinya, ngejaga keyakinannya, biar nanti tidak goyah ketika lagi tidak ada. Nah ini boleh. Itu tapi tadi iddikharnya itu muqtasidin, dan ini termasuk orang yang lemah imannya. Kenapa? Karena belum sampai pada keyakinan, pada tahap keyakinan bahwa dia Allah akan memberikan kecukupan. Dia belum tentu yakin. Kayak kita sekarang, kita nggak punya duit sekarang, besok harus bayaran ini bayaran itu, malam ini goncang nggak kita? Goncang nggak? Iya, peleng-pelengan nggak? Terus handphone itu dipegang mulu apa enggak? Iya. Kenapa bisa begitu? Karena kita nggak yakin. Kita nggak yakin besok ini nggak bakalan duit. Padahal kita udah minta. Tadi maghrib udah sholat, isya udah sholat, terus tadi tahajud udah minta. Udah mohon kepada Allah, tapi tetap nggak yakin. Habis tahajud masih tetap pusing. Padahal habis tahajud, habis ngeluh sama Allah masih tetap pusing, nggak bisa tidur itu sampai
Sampai subuh. Karena tadi tuh lidhofi yakinihim. Jadi karena lemahnya keyakinan, mungkin banget nggak pagi-pagi tiba-tiba ada yang datang kepada kita ngasih uang? Mungkin banget nggak? Tiba-tiba pagi-pagi tuh ada WA masuk, bang tuh dari transfer ya. Mungkin banget nggak? Mungkin banget kan? Tapi nyampe nggak keyakinan kita sampai ke situ? Nggak nyampe keyakinan kita itu, nggak nyampe. Makanya kemudian kita goyah. Tapi kalau malam itu Anda sudah dijanjikan, udah bang tenang, besok jam 8 transferan masuk 50 juta. Malam tenang nggak? Malam tenang nggak? Malam tenang nggak? Pules banget. Besok pagi udah ada. Kenapa? Karena connect kita ini baru bisa sama manusia. Ketika kita minta manusia, manusia itu minta apa ngomong sama kita, lalu kemudian kita percaya sama manusia itu, kita koneksinya sama, kita tersambungnya sama manusia, bikinlah kemudian tenang. Mungkin nggak Allah rubah orang itu sehingga besok itu dia lupa, kagak jadi transfer, bisa nggak? Tapi kenapa engkau sudah tenang dengan itu? Padahal ketika kita mohon kepada Allah, connect nggak kita sama Allah itu? Connect pasti kan, orang kita minta pasti Allah tahu dong. Tapi kita ini nyambung apa? Kita ini ada nggak sinyal-sinyal Allah itu? Udah besok tenang ya, gua kirim besok ya. Kira-kira terdengar nggak ngomongan kayak gitu? Nggak kan? Nggak ada kan? Nggak kedengeran. Maka kemudian karena kita sinyalnya lemah, lemot, sinyalnya ini lemot, kayak wifi cuma 1 bar, sehingga ketika lagi zoom putus-putus lagi, sehingga nggak denger nih. Apa ya? Keyakinannya putus-putus, nggak yakin. Padahal udah minta sama Allah, udah segala macam itu, tetap aja nggak yakin. Kenapa? Karena nggak dapet sinyalnya. Tapi giliran ada orang yang WA kepada kita dapat sinyal karena itu zohir, tenang kita. Meskipun Allah besok dirubah hatinya sama dia, sama Allah itu kan bisa dirubah sama dia, dibikin lupa sama dia. Besoknya dia baru ngirim, nggak kelabakan ini orang. Lihat handphone, wah ini masuk lagi ya. 5 menit lagi, lihat lagi, kok gak ada yang masuk lagi ya. Lihat lagi di sini, nanti zohor sholat, dilihat lagi, habis sholat dilihat lagi. Begitu nggak orang itu kira-kira? Nah gitu ya, jadi bagaimana kemudian apa menyikapinya? Seperti itu orang-orang yang memang ya kita cuma sampai situlah. Insya Allah kita mah tidak sampailah kepada tingkatan menimbun duit. Insya Allah nggak nyampe lah. Ya memang agak ada duit ya. Ya memang nggak ada gitu lah. Apa yang mau ditimbun gitu ya. Ya setidaknya kita ada di dua inilah. Ada yang memang kita ini nyimpen. Bukan karena buat bangga-bangga, bukan karena bangga-bangga, tapi karena kita ini lemah, maka kemudian kita simpan. Nah, yang ketiga, iddikhar yang ketiga ini, jenis yang ketiga ini adalah iddikharul sabikin. Nyimpennya orang-orang yang terdepan, orang-orang yang sudah tingkatannya. Siapa ini? Allazi asraqa fi qalbihi nurul yakin. Orang yang di dalam hatinya terpancar cahaya keyakinan. Dia tahu annallaha sa'ikun ilaihi rizqahu. Maka dia tahu Allah akan mendatangkan rizki kepadanya. Iddakhara aw lam yudahhir. Dia nyimpen atau enggak nyimpen itu perbekalan, dia yakin Allah akan mendatangkan rizkinya. Wa annahu iza lam yudahhir. Kalaupun dia tidak menyimpan perbekalannya, iddakhara al-haqqu lahu. Allah yang menyimpan penyimpanan dia, untuk orang itu. Wa annal muddahirin, sedangkan orang-orang yang nyimpen perbekalan, muhaluna ala mudahharatihim, mereka akan bergantung pada barang-barang simpenannya. Di rumah beras tinggal seliter, duit tinggal 50.000. Nah kira-kira goyang nggak? Gara-gara ngelihat pergantungannya bergantung. Ini beras tinggal seliter ini, duit tinggal 50. Udah goyang nggak tuh? Udah goyang nggak? Bini udah bilang, bang, tuh beras seliter doang tuh ya. Terus telur udah habis nih, tinggal satu-satunya nih, gitu ya. Goyang nggak hatinya? Goyang kan? Kenapa? Karena kita bergantung kepada barang simpenan. Nanti kalau kulkasnya udah penuh lagi, dapurnya udah penuh lagi, goyang nggak hati kita? Tenang kan? Karena kita bergantungnya kepada barang simpenannya. Wa ahlut tawakkuli, sedangkan ahli tawakal, muhaluna alallahi, bergantungnya kepada Allah, la ala syai'in dunah,
bukan kepada sesuatu selainnya Allah. Hum allazina sabaku ilallah. Merekalah orang-orang yang terdepan kepada Allah. Litahlusa qulubuhum mimma siwah. Karena hatinya sudah bersih dari apapun selainnya Allah. Apapun selainnya Allah. Kalau orang sudah seperti ini, dia sudah bersih, dia sudah yakin kepada Allah, fa ayyu tadbirin lihaula'i. Pengaturan apa lagi yang dibutuhkan sama dia? Am kaifa yumkinu haula'i ayyakunu minal muddahirin wa hum fi hadrati rabbil alamin. Atau bagaimana mungkin mereka itu orang-orang yang menyimpan dalam keadaan orang yang bergantung kepada simpanannya, orang yang bergantung apakah orang-orang itu mungkin berada termasuk orang-orang yang menyimpan padahal mereka fi hadrati rabbil alamin, padahal mereka sudah ada di hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Anda jalan saja nih, jalan dulu. Jalan nggak punya duit, tapi jalan sama orang kaya. Perlu nggak Anda nyimpen duit di kantong? Ya, perlu nggak Anda nyimpen uang di kantong? Nggak perlu kan? Kenapa? Karena Anda sudah di hadratnya orang kaya. Mau ngapain lagi? Nanti dia pergi, nanti di rumah. Anda di rumah bersama dengan orang kaya. Bersama orang kaya nih, raja di raja. Terus Anda nyimpen beras di kamar Anda gitu maksudnya? Oh, beras gue simpen di kamar, deh, telur gue simpen di rumah di kamar begitu nyimpen. Kan enggak kan? Kenapa? Karena kita sudah berada di hadratnya. Nah, orang yang sudah sudah di ahli tawakal ini, bagaimana mungkin dia bisa menyimpan sesuatu padahal mereka sudah ada di hadratnya Allah. Itu kalau sudah sampai di tawakal. Tapi kalau belum sampai di tawakal banget begitu, jangan gaya-gayaan dulu. Jangan gaya-gayaan dulu sama istri. Udah kasih aja semua tawakal kita. Tapi padahal hatinya ini belum nyampe di hadratnya Allah. Nanti Anda nggak punya duit, nggak bisa makan, diomelin bini, udah 3 ada itu. Udah lapar, kagak punya duit, diomelin bini. Emang bukan kiamat itu? Bukan gempa itu? Itu kan gempa itu. Jadi maksudnya ini, engkau ini tetap harus mengukur diri, Kalau mau yakin sekalian, jangan pakai setengah-setengah. Kalau mau tawakal saja, jangan di mulut doang ngomong tawakalnya. Wah, tawakal gue mah. Tapi kemudian dalam hatinya masih ragu, nggak jadi itu. Jadi harus mulutnya iya, hatinya juga iya. Akhirnya diceritakan oleh Ibnu Athaillah di sini ada seseorang yang bangkrut, ada seorang ahli arifin, seorang walinya Allah, orang-orang arif bangkrut. Udah dagangannya habis. Apa yang dibilang sama istrinya? Ukhruji kullama fil baiti fatasaddaqi bihi. Dah, kita udah bangkrut. Kata orang arif ini, keluarin semua yang ada di rumah. Sodakohin semua. Semuanya disodakohin. Keluarin semua. Sekalian nih, habisin semua. Kata suaminya nih, yang orang arif billah. Maka istrinya melakukan itu. Semuanya dikeluarin. Illar roha, kecuali penggilingan gandum. Ngerti penggilingan gandum ya? Yang buat digiling tuh. Ya kalau gandum. Kecuali itu. Karena istrinya mikir. La'allana nahtaju ilaiha. Barangkali nanti masih butuh nih. Penggilingan. Disisain satu itu. Sama istrinya itu. Disisain satu. Maka kemudian apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian. Wa izan bil babi yaduku. Di pintunya ada orang ngetuk-ngetuk. Fakila haza komhun, ini adalah gandum. Arsil ila syekh, berikan kepada suaminya. Maka kemudian rumahnya sudah penuh dengan gandum. Ya kalau kita gandum itu sembako lah, sudah penuh dengan sembako. Lakinya kemudian datang. Lalu kemudian kata lakinya gini. Akhrajti kullama fiddar, ketika dia ngelihat di rumahnya udah banyak banget gandum, apakah kamu sudah keluarkan semua yang ada di rumah?
Istrinya bilang, iya. Tapi kata suaminya, falaisal amru kazalik. Enggak, kamu pasti bohong. Enggak begini nih. Kalau kamu ngeluarin semua harta, semua benda, enggak kayak begini nih yang terjadi nih. Terus fakolat, iya, ngaku nih istrinya. Aku telah meninggalkan, nyisahin rohok tadi tuh. Aku nyisahin penggilingan. Karena apa? Barangkali nanti dibutuhin, disisain satu nih. Maka apa kata suaminya? Lau akhrajti ar-roha. Seandainya itu penggilingan juga kamu keluarin, kamu kasih sodakohin, laja'aki dakikun. Niscaya yang datang itu bukan gandum, tapi sudah jadi tepung. Kalau ini mah gandum, capek lagi kamu begini-begini. Kalau kamu ini udah nanti semuanya kamu akan dikasih tepung. Walakin abqaitiha faja'aka ma bihi tatta'abin. Karena kamu ini nyisahin ini, maka yang datang kepadamu adalah sesuatu yang kamu bikin capek. Yang kamu nanti bisa capek karena harus ngegiling. Ya kalau kita yang datang itu udah beras itu, udah beras, bahkan udah nasi kebuli-kebulinya itu. Udah datang itu. Karena kompornya juga dikeluarin. Ini enggak, yang datang itu padi ngayak lagi, kemudian nanti dimasak lagi, kan kerjaan itu. Jadi kerjaan itu orang yang tawakal kepada Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyain? 2 menit lagi, 3 menit lagi. Iya, enggak. Silakan. Iya. Timbul kata-kata dengan kata-kata ini, waktu saat kamu akan merasakan seperti apa yang saya rasakan sakitnya saya. Itu mungkin kata-kata karma kan dari itu baik ya. Itu namanya mengejek, menghina. Doaun alaihim, doa yang buruk tuh. Ada orang hutang kagak bayar-bayar, tagih dia tapi dengan penuh kasih sayang. Tagih dia tapi dengan penuh kasih sayang. Jangan doain buruk. Kenapa? Penuh kasih sayang. Karena kita nggak tahu nanti apa yang terjadi. Gitu ya. Sudah kasih sayang. Anda doain kasih sayang. Anda doainnya tidak semua yang buruk itu harus dibalas dengan buruk. Enggak itu. Tidak itu. Doain yang baik. Kemudian lakukan sesuatu yang baik, penuh rahmat, jangan dendam-dendaman. Ini saya baru kejadian tadi, sore mau kemari, belok ke Brigif, ditabrak mobil saya di Brigif tuh, tabrak itu. Terus supir saya, teman saya Sandi turun, saya bilang, Om, urus, tapi jangan ngelewati batas, secukupnya dan jangan ngelewatin batas, gitu ya. Terus dia turun. Pas saya ngomong begitu, orangnya langsung turun. Minta maaf saya berani ganti rugi berapapun. Terus kata Sandi, gimana? Secukupnya, jangan ngelebihin. Kalau mau sewot. Mumpung nih mobil banyak beret-beretnya, sekalian aja dihitung nih semua. Itu namanya zalim. Barusan tadi nih, mau kemari tadi nih, barusan. Udah saya bilang sama Sandi, jangan lewat batas. Saya nggak turun. Saya di mobil aja. Turun Sandi. Baik, orang alhamdulillah baik, semuanya baik. Udah, cukup segitu San. Cukup. Ya udah, jangan lebih, nggak boleh. Kalau kurang nggak apa-apa, lebih jangan. Itu kayak begitu. Maksudnya, apa saya itu kagak pengen? Oh pengen. Wah mumpung nyari nabrak nih, pengen saya itu. Tapi kok ya begini sih? Dia juga musibah. Dia juga barangkali ya benar, kemudian dia bilang sama saya, maaf ya pak, saya benar-benar nggak tahu, ngeblank, saya tiba-tiba ngegas gitu. Ya sudah, siapa tahu kita juga akan terjadi seperti itu kan, nggak tahu. Jadi jangan doaun alaihim, tapi doaun lahum. Ya kayak tadi ngutang, sumpahin lu ya, bakalan lu udah jangan seperti itu. Gitu ya, rahmatan lahum, kasih sayang. Barangkali dengan itu bahkan terjadi. Kalaupun nanti Anda pengen doain, barangkali dengan cara seperti ini dia akan sadar.
Ya terserah saja Allah sudah. Allah sudah terserah. Gitu ya. Itu kalau konsep tasawuf kayak begitu. Dah, ada lagi? Sebelum kita tutup. Bisa. Iya. Itu praktek yang ketiga kira-kira ada poin atau batasannya nggak? Enggak ada. Tidak ada. Tidak ada batasannya. Dia mau nyimpen kagak menyimpen. Kalau dia pun menyimpen, seperti Nabi pernah 1 tahun menyimpen kut. Pernah Nabi itu menyimpan 1 tahun bahan makan. Pernah. Tapi bukan untuk apa-apa. Untuk persiapan orang-orang. Untuk ngajarin. Pertama nih. Yang pertama, bukan untuk apa-apa. Bukan untuk karena iman. Untuk ngajarin. Untuk ngajarin kepada umatnya. Untuk ngajarin kepada umatnya. Nih, kalau engkau nggak sanggup nyimpen kayak begini, nggak apa-apa sudah. Ini rahmatnya Nabi kepada kita. Diperbolehkan, nggak apa-apa. Kalau emang kamu nggak sanggup, boleh. Makanya Nabi nggak wajib zakat. Coba anda lihat fikih zakat. Emang Nabi wajib zakat? Nggak wajib zakat Nabi. Kenapa? Karena tidak ada barang yang disimpan. Yang kedua, hartanya nggak ada yang kotor. Hartanya baik semua. Zakat itu untuk bersihin harta. Harta Nabi nggak ada yang kotor dan tidak ada yang tersimpan. Makanya Nabi itu tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat Nabi itu. Yang wajib zakat ini kita nih, yang hartanya udah banyak banget, simpenannya juga sudah banyak. Nabi nggak ada. Kalau kemudian Nabi zakat mal, nyimpen nggak Nabi zakat mal? Zakat mal itu kan berarti kan 80 gram emas dikali harta emas sekarang. Nabi nggak nyampe, buat duitnya seperti nggak nyampe itu, nggak nyampe. Jadi kalau anda orang sok-sokan ikut sunnah Nabi, kalau orang yang masih ngomong gitu, di rekeningnya banyak banget duit, bid'ah, itu sudah bid'ah sama tuh. Udah sama-sama. Jangan ngomong maulid dulu, jangan ngomong maulid bid'ah dulu. Dia punya simpenan nggak? Kalau dia punya bid'ah, dia sudah bid'ah. Ikut bid'ah dia. Nah ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu 'anna ya karim waghfir lana ya rahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna nasta'udzuka bima qara'na wa sami'na wa fardhuma inda hajatina Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamizana min ali wa min alil khair wa la taj'al wa min arsyari wa min ahli jahl bihaqqi rabbana lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.